Selamat pagi, shalom dan welcome home. Wow, saya sangat bersyukur dan bersukacita kerana kita masih lagi dapat berkumpul melalui alam maya, meskipun bukannya di tempat yang sama, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap menyertai kita di mana kita berada. Amin. Nah, meskipun di sekeliling kita keadaan COVID sekarang mungkin tidak begitu mendorongkan, some people feel discouraged. Tapi saya percaya Tuhan Yesus terus sedang bekerja dalam kehidupan kita, dan meskipun dalam keadaan yang penuh dengan krisis, masih ingat kenapa kita belajar kitab Keluaran, sebab dalam keadaan orang Israel di Mesir, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Adanya rencana Tuhan secara khusus, dan saya percaya sambil kita terus hidup di dalam naungan, di dalam kuasa, di dalam kasih karunia Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan menuntun kita menghadapi dan melintasi segala, melewati isu dan krisis yang kita hadapi sekarang. Dan kita akan keluar dari krisis ini penuh dengan kemenangan. Ada amin? Mari kita buka Alkitab kita, Keluaran pasal 21. Nah, kita sudah sampai ke bahagian tentang hukum-hukum. Nah, orang mungkin tertanya-tanya kenapa kita mau kaji itu hukum-hukum. Kenapa? Bukankah kita sepatutnya hidup di dalam perjanjian baru, di bawah kasih karunia, bukannya di bawah hukum-hukum, seperti mana yang telah Rasul Paulus tulis di Roma pasal 6 misalnya, contohnya. Nah, saudaraku dikasih sekalian, boleh saya encourage kita sebenarnya apabila kita belajar hukum-hukum di perjanjian lama, sebenarnya dia akan menolong kita lebih menghargai Tuhan Yesus sebenarnya, lebih menghargai salib Tuhan Yesus sebenarnya, dan juga kita dapat memahami lebih mendalam lagi bagaimana apakah yang dimaksudkan Yesus telah menggenapi hukum-hukum sebenarnya. Dan kita juga dapat lebih memahami apa maksudnya kita hidup di bawah kasih karunia, bukannya di bawah hukum-hukum. Sebab saudaraku, tanpa adanya hukum-hukum, sebenarnya kita tidak akan mengerti betapa berharganya, precious kasih karunia Tuhan. Amin. Now, mari kita baca Keluaran 21 mulai dari ayat 1. Okay? Nah, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, budak maksudnya hamba, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ayat 3, jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Ayat 4, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak atau hamba laki-laki dan itu harus keluar seorang diri. Ayat 5, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Ayat 6, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk atau menindik telinganya dengan penusuk atau penindik dalam BM, dan budak atau hamba itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah, saudaraku dikasih sekalian, apabila kita membaca teks seperti ini, pertama kali bacakan, kita mungkin tidak berapa suka sebenarnya. Kenapa? Sebab ia seolah seperti Alkitab mengizinkan itu perhambaan, slavery ataupun perbudakan dalam bahasa Indonesia. Bukankah pasal itu perhambaan atau perbudakan itu sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan? Mungkin kau bertanya-tanyakan. Nah, mungkin sekarang misalnya untuk ada di antara kita yang rasa sangat stres di tempat kamu bekerja dan kamu ingin dan rindu mau mencari kerja yang lebih bagus. Ada yang rasa seolah-olah kamu seperti seorang hamba, you are like a slave di tempat kamu bekerja. Mungkin ya, ada di antara kita rasa begitu, terutama dalam keadaan sekarang memang banyak kita yang sangat rasa tertekan di tempat kerja kita kan. Dan lebih-lebih lagi sekarang kita belajar tentang Bible, Alkitab kita seolah-olah mengizinkan, dia permit
itu slavery, perhambaan. Kurang kita, tidak dapat kita fahamkan. Nah, masih ingat saya mengingatkan kita bahawa if we do not understand God's love, we will misunderstand God's laws. Jika kita tidak memahami kasih Tuhan, kita akan salah memahami hukum-hukum Tuhan. Masih ingat, sebenarnya hukum Tuhan menunjukkan kepada kita hati dia, menyatakan hati dia kepada kita dan apa yang penting bagi Tuhan, what matters to God. Jadi pagi ini saya ingin menyampaikan khotbah yang bertajuk Saya Mengasihi Tuanku, my master, Tuanku, I love my master. Nah, sebenarnya jarang kita mendengar orang berkata saya mengasihi bosku. Ya, bosku ya. So jarang kita dengar, sebenarnya jarang ya. Siapa di antara kita yang bekerja yang mengatakan I love my boss, I love my boss? Jarang kan? Mungkin ada, tapi sangat jarang ya. Secara pribadi memang kurang saya melihat orang kata I love my boss. Sebenarnya perkara pertama yang kita lihat tentang perhambaan yang kita baca tadi itu, bukannya Tuhan di mana dia perintahkan, okey sekarang kita nak bicara tentang perhambaan, kita kasih itu tag harga dia, hamba ini kah pilih hamba itu kah, lebih memerah, lebih banyak lagi daripada hamba-hamba ini. No, itu bukan apa yang Tuhan bicarakan dari teks yang kita baca itu. Sebaliknya, sebenarnya Tuhan sedang bicara tentang bagaimana dan bilakah Tuhan harus membebaskan hamba-hamba dia. Teks ini adalah berkenaan dengan freedom, kebebasan bagi hamba-hamba. Penekanannya adalah freedom sebenarnya, bukannya untuk mengangkat atau mengizinkan itu perhambaan, saudaraku. Nah, masih ingat kata-kata pertama dari Tuhan semasa dia memberi hukum-hukum, itu 10 hukum di Keluaran 20, last week kita sudah belajar itu. Ayat 1, ayat 2, Keluaran pasal 20, firman Tuhan berkata, lalu Allah berfirman, semua kata ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari apa? Tempat perhambaan. First word, kata-kata pertama, hukum-hukum yang Tuhan berikan di Keluaran 20 adalah, akulah Tuhan yang bawa kamu keluar dari tempat perhambaan. Maksudnya, aku telah selamatkan kamu dari perhambaan. Nah, kenapa Tuhan mau bicara tentang perhambaan sebenarnya? Nah, kalau kamu perhatikan, kemudian di pasal 21 dikatakan itu adalah hukum awam, or they call it civil law. Perkara yang pertama Tuhan bicarakan adalah tentang golongan yang di mana hak mereka itu harus diuruskan, dibereskan terlebih dahulu, adalah golongan hamba. Di dalam hati Tuhan, dia mau menyatakan sesuatu yang sangat penting kepada kita, kepada orang Israel, bahwa jangan lupa apakah itu kepentingan dalam segi kebebasan atau freedom ini. Nah, kita lihat kenapa Tuhan dia bicarakan tentang perhambaan dalam hukum yang pertama, we call it civil law yang pertama, alright? Yang pertama adalah untuk mengingatkan orang Israel bahawa Tuhan telah menebus mereka dari perbudakan atau perhambaan kekal di Mesir. Selama 400 tahun mereka berada di Mesir sebagai hamba, perhambaan. Itu satu bondage belenggu sebenarnya. Di mana di ayat 2 kita baca, jika engkau membeli seorang hamba bangsa Ibrani, dia hanya boleh berkhidmat denganmu selama 6 tahun sahaja. Perhatikan, pada tahun ke-7, dia hendaklah keluar sebagai orang bebas tanpa dikenakan tuntutan. Nah, perhatikan. Seperti orang Israel, masa mereka diselamatkan dari Mesir, mereka tidak perlu bayar apa-apa. Betul tidak? Untuk keluar dari itu perhambaan, mereka langsung tidak bayar sesen pun, saudaraku. Betul? Sama juga dengan kita. Kita diselamatkan dari kuasa dosa, dari slavery, perhambaan, di bawah kuasa dosa oleh salib Tuhan Yesus. Kita bukan diselamatkan oleh pekerjaan kita, tapi oleh iman, kasih karunia Tuhan. Ya, so, dan yang paling istimewa, Tuhan perintahkan adalah tahun yang ke-7. Kenapa mesti tahun ke-7? Tidak boleh tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Kenapa begitu spesifik tahun yang ke-7? Sebab di dalam Alkitab, angka 7
Maksud penyempurnaan, kesempurnaan ataupun completion and perfection dalam bahasa Inggeris. Pembebasan dan kesembuhan dan penggenapan janji-janji. Jadi apa yang Tuhan ingin orang Israel dan kita faham mengerti adalah di mana dia ingin mengingatkan Israel dan juga kita bahawa mereka telah dibebaskan dengan sepenuhnya dari perhambaan. Maksudnya kita juga telah dibebaskan kerana adanya salib Yesus dari perhambaan kepada dosa dengan sepenuhnya, dari kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa neraka dengan sepenuhnya. Sudah selesai sepenuhnya, saudaraku. Amin. Nah, kita lihat penjelasan selanjutnya di Ulangan 15, ayat 15. Dia sebenarnya adalah parallel yang sama. Firman Tuhan berkata, ingatlah bahawa engkau pun dahulu hamba di tanah Mesir, lalu Tuhan Allahmu menebus kamu. Secara khusus perkataan itu menebus, redeem digunakan. Itulah sebabnya aku memerintahkan hal itu kepadamu pada hari ini. Maksudnya ini hukum-hukum tentang hamba-hamba ini yang di Keluaran 21 ini. Tujuan utamanya adalah untuk penebusan. Penekanannya adalah redemption, penebusan, freedom. Yang Tuhan mahu orang Israel praktikkan untuk hamba-hamba, untuk mengingatkan mereka juga telah ditebus dari perhambaan dari Mesir. Amin. Nah, bagi kita, apakah maksudnya? Maksudnya Kristus, saudaraku, telah menebus kita dengan sepenuhnya. Amin. Jadi apabila kita memahami kebenaran ini, saudaraku, tidakkah kita lebih mengasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus? Tidakkah kita ingin mau mengasihi Dia dengan lebih mendalam lagi, lebih dahsyat lagi? Amin. Amin. Nah, yang kedua, ia menghapuskan, tujuan hukum ini adalah untuk menghapuskan eksploitasi dan memastikan adanya equity. Nah, apa itu equity? Equity maksudnya keadilan, justice, righteousness. Tidak ada diskriminasi. Alright? Now, sebenarnya membeli dan memiliki hamba adalah suatu budaya ataupun praktis yang biasa bagi zaman dulu. Nah, di sini Tuhan sebenarnya memberi Israel suatu perintah bahawa jika mereka mau membeli dan memiliki hamba. Perhatikan itu perkataan adalah jika. Jika engkau membeli seorang hamba. Maksudnya, jika mau, pastikan kamu lakukan yang ini. Pastikan tujuannya adalah begitu. Tujuannya sebenarnya itu pemilikan atau pembelian hamba-hamba adalah suatu kaedah dari Tuhan untuk menolong orang miskin dan orang yang lebih lemah, saudaraku. Di Imamat 25 ayat 39, kamu sendiri baca. Sebenarnya, maksud itu mungkin ramai orang yang miskin, ramai orang yang lemah, mereka tidak sanggup untuk hidup, tidak dapat menyara hidup sendiri. Jadi, orang yang lebih keberadaan, mereka boleh membeli mereka untuk menjadi hamba mereka. Nah, mungkin orang bilang, kenapa mau jadikan mereka hamba? Boleh mereka memberi sedekah, tolong mereka. Nah, ini masalah. Kalau kita asyik hanya memberi sedekah, berapa banyak kali mereka boleh terima sedekah? Kan? Tapi cuba bayangkan sekarang mereka dibeli menjadi hamba, mereka ada nafkah, ada sebuah keluarga, ada livelihood, ada home untuk mereka. Makan tak perlu risau, tempat tidur tak perlu risau, sudah ada. Dan of course, you perlu kerja, kan? You gotta work. Jadi, you bekerja untuk Tuhan kamu, dan kamu ada makan, ada minum. Semua keperluan kamu dipenuhi. Bukannya hamba untuk selama-lamanya, tapi pada tahun yang ke-7, mereka harus bebaskan mereka. Nanti kita lihat. Lagi satunya, supaya tidak dieksploitasikan itu hamba-hamba, mesti ada tujuan yang sangat indah, sangat beautiful dari segi prinsip ataupun hati Tuhan, ya. Jika seorang pencuri tidak mampu membayar ganti rugi, maksudnya seorang pencuri, dia ditangkap, dia harus bayar balik ganti rugi yang apa yang telah dia curi itu. Tapi jika dia tidak bayar, dia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu dan menjadi seorang hamba. Bukannya masukkan dia ke penjara, bukannya potong tangan dia seperti ada yang agama buat begitu, saudaraku. Tapi ini adalah suatu
Indah sekali hati Tuhan untuk menolong orang yang mencuri. Tuhan mau kita tolong mereka sehingga mereka tidak mencuri sudah, tapi mereka ada suatu pekerjaan sebagai hamba di dalam rumah untuk Tuhan itu, dan ada makan, ada minum. Ya, of course you got to pay back sebab kamu sudah buat salah, kamu harus bayar balik itu kesalahan. Tapi cara kamu bayar itu kesalahan bukan satu hukuman, tetapi adalah suatu, we call it restoration, pemulihan, supaya dia dapat mengerti bahawa begitu indahnya kasih Tuhan, meskipun kau sudah buat salah, tapi ini caranya kamu boleh bayar balik. Wow! This is amazing, man. Amazing. Hukum ini sebenarnya menolak eksploitasi dan menggalakkan equity. Nah, apa itu equity sebenarnya? Is justice, is righteousness. Di mana itulah apa yang Tuhan telah lakukan ke atas kita melalui salib Yesus. Equity. Let me explain to you what is equity. Alright? Nah, kita lihat gambar ini di sebelah kiri. That's called equality ataupun kesamarataan dalam BM. Maksudnya adalah kita memberi bantuan kepada, contoh kalau kita tolong orang, kita memberi bantuan sama rata. Kita lihat kalau ketiga-tiga orang itu, mereka diberikan satu kotak sama. Tapi masalahnya, orang yang lebih pendek, itu budak lebih pendek itu, dia masih tidak dapat menonton itu game itu ya. Padahal orang yang lebih tinggi itu, dia tidak perlukan itu kotak sebenarnya. That's called equality. Kita distribute sama itu bantuan. Tapi kalau kita lihat equity adalah mengagihkan bantuan berdasarkan keperluan penerima based on the needs of the recipients. Kalau orang yang lebih tinggi, dia tidak perlu itu kotak. Tapi yang lebih pendek itu, dia perlukan itu dua kotak supaya dia dapat berdiri. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, ketiga-tiga mereka dapat menyaksikan itu game itu kan, betul tidak? Jadi itulah equity, saudaraku. Jadi apabila kita membuat bantuan, memberi bantuan, masalahnya kita pikir dari segi equality. Jadi kita memberi bantuan, semua kawasan itu sama angka dia ataupun sumber itu. All same amount. Tapi tidak kita pikir bahawa mana satukah yang ada keperluan lebih besar. Mungkin yang golongan area A ini lebih ramai orang yang B40 daripada golongan B, contoh misalnya. So, oleh sebab itu, apabila kita buat pengagihan yang sama, equality, akhirnya di satu area ada berlebihan, bazir. Di satu area ada banyak kekurangan. Kita tidak pikir dari segi equity, saudaraku. Tapi Tuhan kita, masa dia memberkati kita, dia menjaga kita dari segi kebajikan, selalunya equity. Nah, apabila kita memahami apakah itu equity, dan bahawa Tuhan kita adalah adil, He is just, maka kita akan mengerti tujuan hukum ini sebenarnya yang seterusnya, yang ketiga itu sangat penting. Di mana Tuhan memerintah tuan-tuan untuk memperlakukan hamba-hamba mereka dengan maruah dan kemurahan hati. Ataupun in English, to command the masters to treat their slaves with dignity and generosity. Bukan saja dari segi equity, tapi juga dignity dan generosity. Tuhan perintahkan di Keluaran 21, di mana hamba-hamba segera diberi kebebasan sekiranya tuannya memperlakukan mereka dengan kejam. Wow, this is amazing. This is dignity, right? Maruah. Dan yang satu lagi contoh di Keluaran 20 dan juga 23 kita dapat membaca di mana hamba-hamba juga diberi sama hari rehat Sabat. Hari rehat Sabat. Come on, man. Hari Sabat adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang Yahudi. Maksudnya, kalau kamu seorang hamba, kamu bukannya lebih rendah dari segi dalam mata Tuhan. Dari segi apabila Tuhan melihat kita, dia melihat mereka itu sama dengan Tuhan mereka itu. Kamu enjoy hari Sabat bersama. You see, it's called dignity, friend. Yang paling luar biasa adalah yang ketiga ini, contohnya di Ulangan 15. Firman berkata di mana dia memberi, itu Tuhan harus memberi kepada hamba-hamba sesuai dengan berkat yang diberikan kepada orang itu oleh Tuhan. Nah, kita baca ayat 12 berkata, jika saudaramu seorang lelaki atau seorang perempuan Ibrani dijual kepadamu dan menghambakan diri kepadamu 6 tahun lamanya, maka pada tahun ke-7 hendaklah engkau melepaskannya pergi sebagai orang yang merdeka. Ayat 13,
Apabila engkau melepaskan pergi sebagai orang merdeka, jangan engkau lepaskan kepergiannya dengan tangan kosong. Jangan kau suruh dia pergi dengan tangan kosong. Ayat 14, dengan murah hati berkalilah, atau perkataan itu juga maksudnya limpahnya dia daripada kawanan dombamu dari tempat perbandingan hasil tuaianmu, maksudnya hasil-hasil tanah dia, dan dari tempat pemerasan anggurmu. Hendaklah kamu memberikan kepadanya selaras dengan berkat yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu. Wah, luar biasa saudaraku. Ayat 15, ingatlah bahwa engkau pun dahulu hamba di tanah Mesir, lalu Tuhan Allahmu menebus kamu. Itulah sebabnya aku memerintahkan hal itu kepadamu pada hari ini. Nah, saudaraku dikasih sekalian, ini luar biasa kan? Kalau hamba kamu sudah habis kerja, dia mau tinggalkan kamu sudah, tinggallah. Tapi Tuhan perintahkan, Tuhan harus berkati dia. Bukan saja bagi dia sikit-sikit saja berkat itu, tapi berkelimpahan berkat itu. Nah, perkataan berkali atau limpah itu dalam bahasa Ibrani adalah anak. Maksudnya adalah dihiasi dengan hiasan leher. Nah, ini yang pelik kan, itu perkataan dihiasi dengan hiasan leher. Itu perkataan dipakai di mana kita pakai itu rantai, last time, sekarang juga rantai gold lah, semualah, berlian lah. So you kasih orang itu pakai banyak, jadi pakai. Maksudnya kamu memberi kepada dia banyaknya hiasan leher yang berharga, saudaraku. Dan itu secara harafiah itu perkataan anak, maksudnya adalah membuat dia dengan kekayaan, richly load him with many things. So apa yang Tuhan katakan di sini? Hambamu sudah habis kerja 6 tahun, hari ke-7 dia pergi. You bless him. Berkelimpahan, kasih dia sampai dia kaya. Wow, itulah isi hati Tuhan, saudaraku. Tidak dapat lihat isi hati Tuhan, what matters to him. Inilah caranya Tuhan telah memberkati kita melalui Kristus. Berkelimpahan kasih karunia berkat dia ke atas kita. Wow, tidakkah kita mau mengasihi Tuhan, saudaraku? Tidakkah kita mau mengasihi Tuhan kita itu Tuhan Yesus, saudaraku? Haleluya, amin. Nah, bukan saja begitu, teruskan kita baca yang ayat ke-7, Keluaran 21. Tadi kita tidak baca kan, di mana golongan wanita Tuhan memastikan equity, dignity, dan generosity diperhatikan ke atas kaum wanita yang biasanya banyak dieksploitasi. Jika seseorang menjual anak perempuannya sebagai hamba, maka hamba perempuan itu tidak boleh keluar dan bebas seperti hamba lelaki. Ayat 8, jika perempuan tidak disukai oleh tuannya yang telah memilihnya untuk dirinya, maka dia harus mengizinkan perempuan itu ditebus semula. Dia tidak berhak menjualnya kepada bangsa asing, kerana dia tidak menepati janjinya kepada perempuan itu. Ayat 9, jika dia memilih perempuan itu untuk anak lakinya, dia harus melayaninya sebagaimana seharusnya anak perempuan dilayan. 10, jika dia memperistri perempuan lain, maka dia tidak boleh mengurangi makanan bagi perempuan itu, pakaiannya, dan juga nafkah batinnya. 11, jika dia tidak memenuhi ketiga-tiga hal itu, maka perempuan itu boleh keluar dengan bebas tanpa dikenakan tuntutan. Nah, kita perhatikan, kalau kita ingin memahami teks ini, adakah tahun ke-7 hanya lelaki saja yang boleh, hamba lelaki saja yang boleh dibebaskan? No, sebenarnya tidak. Ada itu teks yang paralel, masih ingat Ulangan 15 ayat 12 berkata, jika saudaramu seorang lelaki atau seorang perempuan, nampakah? Laki atau perempuan Ibrani, alright? Pada tahun ke-7 hendaklah engkau melepaskan dia. Bukan saja laki yang dilepaskan tahun ke-7, tapi perempuan juga dilepaskan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah dalam hukum itu, dia memastikan, memberi lebih perlindungan kepada kaum wanita dari dieksploitasikan. Ayat 8, di mana Tuhan memastikan mahruah diberikan kepada kaum wanita. Apa yang kita baca tadi, telah memilih untuk dirinya. Tuan
telah memilih itu perempuan untuk dirinya. Nah, maksud ayat ini adalah kawin, menjadi isteri. Dia telah memilih itu wanita menjadi istrinya, apa ini masukkan tu. Dan di mana perempuan itu tidak disukai oleh tuannya. Maksudnya adalah perempuan itu tidak dapat please, tidak dapat buat tuan dia enjoy, happy. Faham kan? Okey. Kalau itu terjadi, tuan itu harus mengizinkan perempuan itu ditebus semula. Maksudnya, perempuan itu boleh pergi kalau tuan tidak suka itu perempuan dia tidak enjoy, ya. Perempuan itu boleh pergi, hanya dia bayar tebusan saja. Itu di mana tuan itu tidak berhak menjual perempuan itu kepada yang lain kalau dia tidak suka dia. Itu adalah amalan masa di sekeliling mereka itu orang-orang pagan sebenarnya, di mana kaum wanita adalah suatu harta benda, properties. You beli, you jual. You beli, you jual. Tapi Tuhan tidak mau orang Israel melayani kaum perempuan seperti harta benda, property. Dia memberi kaum wanita itu marwah, dignity. Haleluya. Yang kedua, di mana ayat 9, di mana memberi hak kepada kaum wanita untuk menjadi anak perempuan. Nah, jika Tuhan itu mengambil itu perempuan untuk dijadikan isteri kepada anak lelakinya, perempuan itu bukannya hamba, sudah bukan jadi hamba, tapi perempuan itu akan menjadi anak perempuan. Maksudnya dia harus melayani perempuan itu sama rata dengan anak-anak dia, anak perempuan dia. Wow, luar biasa kan? Dan yang ketiga, hak sebagai istri dan kesejahteraannya terjamin. Marital rights and welfare guaranteed. Nah, maksudnya jika tuan itu dia memperistri seorang perempuan yang lain setelah dia mengambil perempuan ini, sekiranya masa dia ambil perempuan yang satu istri lagi, dia melucutkan hak dan kesejahteraan istri dia yang pertama itu. Istri yang pertama itu harus dibebaskan tanpa sebarang pembayaran tebusan. Jadi ini menjaga hak dia sebagai seorang istri dan kesejahteraan dia itu. Wow, haleluya. Amin. Nah, saudaraku, pada ketika inilah semua saudara yang kaum wanita harus berteriak haleluya. Come on, berteriaklah haleluya. Di chat box, come on, type haleluya. Inilah yang Tuhan kita, saudaraku. Jadi, saudaraku, jika setiap tuan memperlakukan kepada hamba-hamba mereka dengan equity, dignity, dan generosity. Equity, marwah, dan kemurahan hati. Seperti apa yang telah Tuhan kita perlakukan kepada kita melalui Tuhan Yesus. Saya pasti, saudaraku, ini yang terjadi yang kita baca sebenarnya tadi. Jika hamba itu berkata, jelas-jelas demikian dia bilang, aku mengasihi tuanku, serta istriku dan anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang bebas, aku tidak mau pergi. Maka tuannya harus membawanya ke hadapan Allah, kemudian membawanya ke pintu atau ke tiang pintu untuk menindik telinganya dengan penindik. Maka dengan itu dia akan menjadi hamba tuannya seumur hidup. Nah, kita cuba lebih memahami lagi teks ini dengan ayat yang parallel di Ulangan 15. Ayat 16, akan tetapi jika orang itu berkata, aku tidak mau pergi daripada Tuhan, sebab dia mengasihi kamu, maksudnya Tuhan dia, serta keluarga Tuhan dia, kerana baik keadaannya selama dia bersama-samamu dengan Tuhan dia, maksudmu dia, Tuhan dia itu. Wow, so enjoy dengan Tuhan dia, tidak mau pergi. 17, maka ambillah penindik, lalu tindiklah telinganya pada pintu, right? Nail it to the doorpost. Dengan demikian dia akan menjadi hambamu untuk seterusnya. Perbuatlah demikian juga terhadap hambamu yang perempuan. Sama, lelaki sama, perempuan pun sama. Tidak adanya berat sebelah. Nah, saudara, kebebasan yang sejati bagi kita adalah apabila kita bebas mengasihi Tuhan kita, Yesus. Jadi apabila saudara memahami prinsip ini, saudara akan mendapat kasih karunia yang luar biasa untuk menolong kita mengatasi tekanan yang kita hadapi di tempat kerja kita, saudaraku. Yes, I know you got pressure in your work,
Tapi apabila kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan kita, kita memahami prinsip ini. Wow, you love your master. Saya percaya engkau akan terima kasih karunia yang secukupnya untuk menghadapi tekanan yang kamu hadapi di tempat kerja, saudaraku. Adakah di antara kita mengasihi Tuhan kita, Yesus? Yes, do you love your Jesus, Master, your Jesus? Yep. Yes. Kalau ya, katakan amin. Katakan saya mengasihi Tuanku, Jesus. Saya mengasihi Tuhan Jesus. Come on, type it, alright? Nah, karena saya mengasihi Tuhan Yesus, saya pertama mau hidup dengan penuh ketaatan kepada Dia. Nah, yang kita baca sebenarnya tadi, Tuhan itu harus membawa hamba itu ke pintu atau tiang pintu. Kenapa? Nah, kali pertama di firman Tuhan, perkataan tiang pintu itu disebut sebenarnya adalah pada masa Paskah yang pertama di Keluaran 12. Nah, saya ingat kita sudah belajar itu, dan kita sudah belajar juga Paskah itu adalah mencerminkan salib Yesus, kayu salib Yesus. Amin. Dan juga kita tahu bahwa di Yohanes yang berkata Yesus adalah pintu. Jesus is the door. Jadi sebenarnya membawa itu hamba ke pintu, ke tiang pintu itu maksudnya membawa hamba itu kepada Tuhan Yesus, kepada salib Yesus. Bukan saja begitu, seterusnya berkata, tuannya akan menindik telinganya dengan penindik pada pintu. That means that penindik harus menindik telinga dia kepada itu kayu pintu itu. Kalau kita lihat, maksudnya kita kalau betul-betul nak mengasihi Tuhan Yesus, kita harus datang kepada Dia. Biarlah Dia, Master kita, Tuhan kita menindik telinga kita. Maksudnya ownership. Sekarang Dia sudah memiliki hidup kita. Persoalannya kenapa menindik telinga? Ketaatan di dalam bahasa Ibrani adalah syama. Maksud syama adalah mendengar, memberi perhatian, memahami, tunduk, dan patuh. Perkataan Ibrani ini juga secara umum di dalam Bible kita diterjemahkan sebagai mendengar, to hear. Maksudnya ketaatan adalah mendengar. Obedient is to hear. Jadi kenapa bawa hamba itu ke itu tiang pintu dan menindik telinga dia? Maksudnya sekarang kamu harus mendengar, kamu harus taat sepenuhnya kepada Tuhanmu untuk seumur hidup. Jadi apabila kita datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada salib Dia, pintu kita, kita kata, I love you, my Master Jesus. I want to follow you all the days of my life. Mengikuti engkau seumur hidupku. Maksudnya kita suruh Master kita, Tuhan kita, Yesus, menindik telinga kita ke atas kayu salib. Maksudnya kita mulai hari ini kita akan obey, mendengar. Oleh sebab itu, apa yang dimaksudkan oleh Yesus di Yohanes 14:19, jika kamu mengasihiku, Yesus bilang, kamu akan mematuhi perintahku. This is what it means, obedience, syama. Jadi kalau kita kata kita mengasihi Tuhan kita Yesus, kita cek adakah kita mematuhi segala perintah Dia. Jadi yang kedua, karena saya begitu mengasihi Tuanku, Yesus, segala yang saya ada, segala yang saya miliki, sekarang sudah menjadi milik Dia, saudaraku. Nah, di ayat 4, Keluaran 21, ini yang berkata, jika tuannya memberinya, itu hamba, seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan untuknya, maka istrinya itu dengan anak-anaknya tetap menjadi milik tuannya. Hamba itu harus keluar seorang diri. Hamba dia kawin, ada istri, lahirkan anak. Lepas tu dia sudah habis kerja, dia akan pergi. Istri dan anak dia tidak boleh pergi bersama, akan ditinggalkan bersama tuannya. Ini macam pelik kan? Nah, kita harus memahami, saudaraku, sebenarnya seorang hamba tidak ada hak untuk berumah tangga. You are a slave. You have no rights to have family. Ya, ini memang. Tapi kalau kita perhatikan, firman berkata, tuannya sebenarnya boleh memberi kepada itu hamba seorang istri supaya dia boleh ada berumah tangga dan ada anak-anak sebenarnya.
Jadi itu adalah karena kebaikan tuannya terhadap dia, memberi dia istri dan melahirkan anak. Maksudnya setelah tuannya memberkati dengan dia keluarga, jangan dia lupa itu diberikan oleh tuannya. Maksudnya segala yang dia terima itu adalah milik kepada tuannya, saudaraku. Keluarga kita sepatutnya menjadi milik kepada Tuhan. Sebagai contoh, Tuhan dia menguji Abraham. Sacrifice Isaac, Ishak. Kenapa, saudaraku? Sebab Ishak adalah diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Jadi dia tidak mahu Abraham itu lupa bahawa Ishak adalah milik kepada Tuhan. Kita harus belajar, percayakanlah anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita kepada Tuhan. Sebab apabila kita percayakan segalanya kepada Tuhan, kepada Tuhan kita itu Yesus, itu menjadi tanggung jawab dia untuk memelihara, protect, menyediakan segala keperluan keluarga kita, saudaraku. Ada amin. Ada di antara kita, saudaraku, anak kita. Di sana sangat penting tumpuan perhatian. Anak kita menjadi penghalang kepada kita untuk mendekati Tuhan. Sebab kita asyik, semuanya anak kita saja. Tapi kita lupa, itu anak Tuhan yang berikan. Kita ada anak, kita lupa Tuhan. Jadi sama memperingat kita, saudaraku, jangan menjadikan anak kamu menjadi penghalang kita untuk mendekati datang kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga harinya, karena saya mengasihi Tuanku Yesus, saya akan melayani dia untuk selama-lamanya. Ayat 6, dia akan menjadi hamba tuannya untuk seumur hidup. Tahukah saudara bahawa apabila kita membuat keputusan untuk hidup bagi Tuhan, Tuan kita, Yesus, kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Master kita, Tuan kita, yang akan melindungi kita sentiasa, memelihara dan menyediakan segala keperluan kita, saudaraku. You need to understand, you need to learn to trust God, obey Him, dan berserah kepada Dia. Love your master. Amen. Ada seorang lelaki, kita namakan dia Jonah, itu bukan nama sebenarnya, tapi kerana keselamatan lah. Dia ada seorang isteri dan 2 orang anak perempuan. Sebenarnya mereka dari agama yang sebelah itu, iman yang sebelah, dan mereka hidup adalah orang di sebuah negara yang tidak membenarkan orang mereka keluar dari agama mereka itu, terutamanya memeluk agama Kristian, mengikuti Tuhan Yesus. Nah, jadi secara luar biasa seisi keluarga ini telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bukan saja begitu, mereka juga aktif menginjili orang yang lain, terutama dari golongan mereka. Nah, one day, suatu hari, itu secret service. Mereka serbu masuk ke rumah John. Mereka tangkap John, bawa dia balik ke balai, dan mereka interrogate dia. Masukkan dia dalam satu penjara yang kecil, bilik itu. Tapi setiap kali dia ada kesempatan dalam bilik itu, penjara dia sendiri, dia pasti akan worship Tuhan. Itulah yang dia buat, John, worship Tuhan. Suatu hari mereka ambil dia, pergi ke satu penjara di sebelah yang lain tu, di mana tempat itu, penjara itu adalah untuk mereka golongan yang pembunuh, yang si perogol, penjenayah yang ganas. So mereka letak dia di situ. Dan mereka kata, nah, inikah tempat yang kamu mau anak-anak perempuan kamu datang nanti? Wah, menakutkan dia. Jadi kalau kamu tidak bekerjasama, cooperate dengan kami, inilah tempat anak-anak perempuan kamu akan datang. Wah, cuba bayangkan apa perasaan John masa itu. Dia cuba menakutkan dia. Suatu hari dia datang ke mahkamah, dia menghadap itu judge, hakim, dan hakim itu memberi dia satu amaran. Dia bilang, kalau kamu teruskan melakukan apa yang kamu lakukan ini, pergi menginjil dan sebagainya, tidak menyangkal Tuhan Yesus kamu itu, kamu akan dikenakan hukuman mati, death sentence. Alright? Nah, sebelum itu hakim menjatuhkan hukuman itu, adanya masa rehat. So John berjumpa dengan isteri dia, dan
dia tanya isteri dia ini, dia kata, adakah kamu rela terus hidup bersama dengan aku, mengikut jalan ini, meskipun ia akan menjadi semakin susah? Dia tanya isteri dia. Dan isteri dia balas, I am with you to the end. Aku bersama dengan kau sampailah ke ujung jalan dia. I am with you to the end. Dan mereka pegang tangan dan berdoa bersama. Kemudian masa tiba itu untuk hakim untuk menjatuhkan hukuman. Wah, luar biasa, miraculously itu hakim dia bermurah hati kepada dia, tidak menjatuhkan hukuman mati kepada John, tapi memberi dia amaran, dia lepaskan dia daripada hukuman mati itu, memberi dia amaran bahawa ada satu condition. Ada condition dia adalah dia mesti berhenti bawa penginjilan. Tidak boleh dia sudah bawa begitu. Kalau dia kena tangkap, habis, akan terus, tidak boleh ada pertimbangan sudah. Terus dia dijatuhkan hukuman mati. Nah, ini tidak menghalang dia daripada terus menginjil. Tapi kali ini dia lebih berhati-hatilah, lebih lagi berhati-hati berbanding dengan yang sebelum tu. Namun begitu, memang tidak selamat untuk dia buat penginjilan di tempat itu, sebab selalunya itu Secret Service mengikuti dia, watch him, dan sebagainya. Dan so lama-kelamaan mereka terpaksa mereka meninggalkan tempat negara kampung halaman mereka itu dan pindah ke suatu negara yang lain sebagai pelarian, refugees. Namun begitu, John dan isteri dan dua anak perempuan dia itu, mereka itu penuh dengan sukacita Tuhan, saudaraku. Dan pada suatu kali John bilang dia sebenarnya sudah memaafkan itu golongan Secret Service yang menganiaya dia, yang menyiksa dia itu, dia sudah memaafkan mereka. Dan apa yang John bilang ini yang sangat luar biasa menyentuh hati saya. Dia bilang, masa aku berada bersama Tuhan Yesus di dalam penjara. Nah, dengar sini. Dia kata, masa aku berada bersama Tuhan Yesus di dalam penjara. Dia bukan berkata, masa aku berada di dalam penjara. Tidak. Dia kata, masa aku berada bersama Tuhan Yesus di dalam penjara adalah kebebasan yang benar bagiku. Maksudnya dia rasa sungguh-sungguh merdeka, sungguh-sungguh bebas masa dia bersama Tuhan Yesus, bersama tuannya Yesus di dalam penjara. Wow, saya boleh mendengar itu, I love my master. Saya mau bersama dengan tuanku. Kira-kira dia penjarakah di luar, bersama dengan Tuanku adalah kebebasan yang paling benar. Tidak kisah di dalam penjarakah di luar penjara, bersama dengan Tuanku adalah kebebasan yang paling benar bagiku, saudaraku. Jadi apabila istri dia ditanya, berbaloikah kamu sudah kehilangan segala harta benda, segala yang kamu miliki di negara kamu sendiri, everything you lost? Inilah istri dia jawab, dia bilang, Jesus is worth everything. Tuhan Yesus dia layak segala-galanya. In my opinion, dalam pendapat dia, we have not paid any price yet. Belum lagi kami membayar apa-apa Hagar. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita mengasihi dan melayani Tuhan bukan karena kita ada wang, kita ada bakat, kita ada bukan semua itu. Bukan karena kita berkepunyaan, jadi saya mengasihi melayani Tuhan Yesus. No. Kita mengasihi melayani dia semata-mata karena dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Master kita. Oleh sebab itu, kita melayani dia. Jadi, seorang hamba, kalau kita baca teks kepada tuannya yang dia kasihi, dia tetap melayani dia. Bukan karena dia memiliki apa-apa. Dia seorang hamba saja. Apa yang dia miliki? Dia melayani tuannya. Oleh kerana itu adalah tuan dia. Bukan kerana dia ada wang, dia ada masa, dia ini. Bukan. Jadi kita cek, saudaraku, hidup kita. Adakah kita mengasihi Tuhan karena dia adalah Tuhan kita dan kita melayani dia?
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya atas firman-Mu. Tuhan, kami percaya, kami sungguh-sungguh berterima kasih oleh karena salib-Mu Engkau telah memberi kami equity, dignity dan generosity. Dan kami menerimanya dengan hati yang penuh kesyukuran pagi ini. Dan oleh sebab itu, kami mau meresponi seperti yang telah kami baca dari firman-Mu, hamba ini yang berkata, I love my master. Saya mengasihi Tuanku. Oleh sebab itu, saya tidak mau pergi, saya mau hidup bersama-sama dengan Tuanku untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, jika saudara kata, ya ini aku pastor, ini ya. Jadi letak tangan atas hatimu, saya percaya Tuhan mau menjamah hatimu pada ini. Dan sambil kamu meresponi, kita nyanyikan lagu ini, worship dari hati kita saudaraku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, kami ingin mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan sepenuh jiwa kami Tuhan. Tuhan, kami tidak mau apa yang di luar di dunia ini. Kami hanya mau tinggal hidup bersama dengan Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Master kami. We love you Jesus, we love you Master Jesus kami Tuhan. Saudaraku, saya percaya Tuhan sedang menjamah hatimu bahasa ini. Ada di antara kita, banyaknya mungkin hal yang di luar Tuhan Yesus yang menarik perhatian kita, menarik pertumbuhan perhatian kita, atau menggoda kita sampai kita telah lupa akan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Pagi ini, saudaraku, saya percaya Tuhan Yesus sedang panggil kita kembali kepada Dia. Dan Dia ingin sekali lagi menindik telinga kita ke atas kayu salib. Dan saya percaya saudara, jika saudara sedia untuk melayani Dia, sedia untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan lebih mendalam lagi, kita letak tangan atas hati kita, bagi tahu Tuhan Yesus, I love you Jesus, I love you my Master. Aku mengasihi-Mu Tuanku, dan jadikanlah aku sebagai hamba-Mu untuk seumur hidup. Sama melayani-Mu, mengasihi-Mu untuk seumur hidup. Dan saya percaya apabila saya melayani, mengasihi-Mu, tinggal hidup dalam bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, segala keperluan seisi keluarga saya semuanya dipelihara, dilindungi
Oh, saya akan sentiasa berkecukupan, tidak pernah akan hidup dalam kekurangan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya berkatimu saudara, saya berkatimu jemaat Tuhan, dan saya percaya Tuhan sedang menjamah hatimu, dan sekarang juga Dia terima kamu sebagai hamba Dia, masuk ke dalam keluarga Dia sebagai mastermu, sebagai Tuhanmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tinggikan suara sekali lagi, kita nyanyikan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus, Engkau layak disembah. Oh Tuhan, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguhnya Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan tetap menurut segala perintah-Mu, melayani-Mu Tuhan. Jadikanlah kehidupan kami, layakkanlah kehidupan kami sebagai hamba-Mu, supaya Tuhan, apabila orang yang lain melihat kami Tuhan, mereka akan dapat melihat, oh Tuhan-Mu adalah Yesus Kristus. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Jadi saudaraku dikasih sekalian, saya berdoa dan percaya Tuhan akan sentiasa sebagai master Tuhan-Mu, sentiasa menuntun setiap jalan-Mu dan melindungi sisi keluarga-Mu saudaraku. Dan masa kita berserah sepenuhnya kepada Dia, mengasihi Dia, melayani Dia. Saya percaya saudaraku, tidak pernah saudara akan berada dalam kekurangan. Segala keperluan-Mu Tuhan Yesus akan sentiasa menyediakan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat tangan berserah kepada Dia. Tuhan, saya berdoa Galatia 2 ayat 20 sekali lagi kita kerasikan ke atas setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara, kita semua telah disalibkan dengan Kristus. Telinga kita telah ditindik ke atas kayu salib Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan kita sendiri yang hidup saudaraku, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam kita saudaraku. Ada amin. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang, hidup yang kita hidupi sekarang saudaraku, tidaknya dalam daging, haleluya, tetapi adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi saudara,
mengasihi sisi keluarga saudara, mengasihi anak-anak dan pasangan saudara, mengasihi bapak saudara, mengasihi kita semua di SIB Live, dan juga dia telah menyerahkan dirinya kepada kita, saudaraku. Dan saya berdoa, haleluya, haleluya, terus kita mengasihi dia, terus kita hidup dalam Tuhan Yesus, terus kita akan mengalami pekerjaan dia sebagai Tuhan kita dalam kehidupan kita. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kerana mengikuti ibadah raya kita pagi ini, dan saya percaya saudara telah diberkati, dijamah oleh Tuhan. Ada amin ya. Nah, boleh saya ingatkan kita semua, let's continue, teruskan kita berdoa secara corporate, sangat penting, bukannya secara pribadi saja. Jangan kita membiarkan itu penipuan dari iblis, kata kamu sendiri berdoa. Oh, tidak cukup. Mungkin kamu rasa letih. Sebenarnya saya pun rasa letih ada kalanya, tapi saya tabahkan hati saya, bagi tahu diri saya, apabila saya pergi berdoa bersama dengan jemaat Tuhan, saya pasti akan dapat kekuatan. True enough, saya pasti akan dapat kekuatan setiap kali saya berdoa dengan jemaat Tuhan. Jadi malam Rabu 8.30 dan juga pagi Sabtu jam 9. Nah, kita sama-sama berdoa. We pray kita ya. Jangan lupa untuk daftar live education kita, terutamanya 10 Foundations of Life. Kalau saudara new, yang baru di SIB Live, tidak pernah kau ikut 10 Foundations of Life, saya galakkan saudara ikut, sebab saudara akan mendengar banyaknya kesaksian bagaimana Tuhan panggil kita sebagai SIB Live, memberi kita visi dari firman dia. Secara Alkitabiah, kamu akan diberkati oleh firman Tuhan dan juga pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Alright, terima kasih kerana mengikuti. So God bless you, really God bless you. Kasih karunia Tuhan sentiasa menyertaimu. Alright, bye, jumpa lagi.